Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas materi tentang soal latihan ulangan harian koloid, di mana materi ini dipelajari di kelas 11 IPA di semester 2. Nah, sifat adsorpsi untuk nomor satunya, sifat adsorpsi koloid dapat ditunjukkan dalam kejadian kehidupan sehari-hari, yaitu yang mana contohnya. Nah, untuk proses cuci darah itu sendiri merupakan sifat dari dialisis prosesnya. Cuci darah yaitu adalah masuk ke dialisis. Kabut di pegunungan, kabut itu sendiri merupakan jenis koloid. Jenisnya adalah cair, ya. Dari medium pendispersinya adalah gas, di mana cair ke gas ini disebut dengan aerosol. Nah, setelah itu pembentukan delta muara sungai, pengolahan karet dari lateks, ini berdua merupakan contoh koagulasi atau penggumpalan. Nah, untuk proses kerja obat diare, contohnya itu adalah produknya adalah contohnya norit. Norit itu adalah terbuat dari karbon aktif yang bisa menyerap gas atau zat beracun, ya, bisa mengobati obat diare. Contoh adsorpsi atau penyerapan lainnya adalah penggunaan deodoran ya untuk menyerap bau, ya. Lalu juga bisa juga menggunakan tawas untuk proses penjernihan air, ataupun contoh lainnya untuk proses pemutihan gula, ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, pelangi adalah fenomena optik. Ini adalah pelangi, ya, merupakan fenomena optik dan meteorologi yang disebabkan oleh pemantulan, pembiasan, dan dispersi cahaya pada tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Pelangi terjadi akibat pencampuran antara partikel zat cair dengan zat gas, ya. Ini adalah kata kuncinya, zat cair dengan zat gas. Ketika matahari dan hujan terkombinasi menjadi satu, ya, matahari dan hujan. Sorotan cahaya matahari terpisahkan menjadi warna-warna yang terdapat dalam pelangi saat mereka dihamburkan oleh tetesan air hujan. Berdasarkan wacana di atas, jenis koloid dan sifat yang dihasilkan pelangi secara berurutan. Untuk fase terdispersinya cair ke dalam gas itu merupakan contoh aerosol, ya. Sedangkan kalau untuk penghamburan cahaya ini merupakan efek dari efek Tyndall, ya. Berarti aerosol dan efek Tyndall adalah yang C, ya. Contohnya lagi untuk efek Tyndall adalah sorot lampu mobil di malam hari, ya. Untuk soal selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini kita lihat, saat musim hujan kita mudah sekali terserang penyakit. Salah satunya adalah batuk. Ketika mengkonsultasikan ke dokter, biasanya akan diberikan beberapa obat. Salah satu obat yang diberikan bentuknya sirup. Komposisi bahan yang terkandung dalam sirup itu adalah amonium klorida, minyak eukaliptus, ekstrak sukus, minyak peppermint, kristal mentol, alkohol, dan alkohol. Bahan-bahan tersebut, ya, memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda, terutama sifat minyak dan alkohol yang sukar larut dalam air, karena kan ini bahan utamanya minyak sama alkohol, ya. Nah, saat meminum obat batuk tersebut, dalam petunjuk pemakaian, obat tersebut harus dikocok terlebih dahulu. Nah, berdasarkan wacana di atas, jenis koloid dan fase terdispersi, medium pendispersi yang tepat pada obat batuk secara berurutan itu apa? Kalau kita lihat di sini bahan utamanya adalah minyak dan alkohol yang sukar larut dalam air. Jadi larutnya medium pelarutnya juga air. Minyak dan alkohol merupakan cair. Sedangkan ini adalah fase terdispersi. Medium pendispersinya adalah air juga, ya. Air itu merupakan cair. Cair ke cair itu merupakan contoh emulsi. Berarti jawabannya emulsi cair ke cair. Ini emulsi padat ke cair, ini nggak cocok. Berarti yang cocok adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini adalah
Perhatikan beberapa perlakuan terhadap zat koloid berikut. Ini adalah gambarnya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan identifikasi sifat koloid berturut-turut apa? Kalau ini adalah sifat dari elektroforesis. Elektroforesis merupakan, ini ada muatan positif dan muatan negatif ya, elektroforesis. Gambar yang kedua ini merupakan, kalau dilihat ini gambarnya zigzag atau patah-patah. Ini merupakan contoh dari gerak, ini merupakan gambar dari gerak Brown ya, gerak zigzag atau gerak patah-patah dari partikel koloid. Ini adalah gerak Brown. Nah, ini sendiri penghamburan cahaya ya. Kali ini untuk larutan cahayanya diteruskan saja. Kalau untuk yang B ini cahayanya dihamburkan, jadi dia lebih lebar sini ya. Kalau ini kan langsung ke sini saja. Oke, penghamburan cahaya ini merupakan efek Tyndall. Nah, ini berarti pilihannya elektroforesis. Ini efek Tyndall kebalik, harusnya gerak Brown dulu, gerak Brown baru efek Tyndall. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 5. Untuk nomor 5 kita turunin lagi deh. Sistem koloid yang dibuat dengan mendispersikan zat padat ke dalam gas. Jadi zat padat medium pendispersinya adalah gas. Ini merupakan contoh dari aerosol. Nah, berarti aerosol jawabannya yang A. Untuk buih ya, kalau kita lihat di sini buih, maka fase terdispersinya gas, sedangkan medium pendispersinya adalah cair. Jadi gas ke cair itu buih. Kalau untuk emulsi itu cair, sedangkan ke dalam cair juga. Medium pendispersinya cair juga. Untuk gel, kalau kita lihat di sini gel itu dari cair ke padat. Nah, ini cair ke padat ya. Sedangkan untuk sol di sini adalah padat. Ya, tergantung nih. Kalau dia sol itu berarti padat ke cair. Nah, untuk sol padat ada juga dari padat ke padat ya. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Nih kita turunin lagi. Nomor 6, sistem koloid di bawah ini yang termasuk ke dalam golongan emulsi adalah, emulsi itu dari cair ya, medium pendispersinya juga cair. Ini adalah contoh emulsi. Contoh emulsi itu adalah bisa, contohnya adalah susu, bisa santan, atau minyak ikan. Ini juga bisa minyak ikan ya. Sedangkan kalau ada juga emulsi, emulsinya adalah emulsi padat. Nah, emulsi padat ini, untuk emulsi padat itu dari cair ke padat. Dari cair ke padat, contohnya adalah jelly, mutiara, opal. Ini bisa kita tulis jelly, mutiara, dan opal. Nah, kalau kita lihat di sini, golongan emulsi, kalau emulsi saja berarti cair ke cair, yaitu susu, santan, minyak ikan. Berarti pilihannya adalah susu. Nah, ini ada di E ya. Sedangkan gel itu masuk jelly atau gel itu cair ke padat, merupakan emulsi padat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Efek penghamburan cahaya dari lampu mobil, ini kita turunin lagi deh. Dari lampu mobil oleh partikel dalam kabut disebut, ini adalah efek Tyndall pastinya ya. Kalau dialisis tadi proses cuci darah, adsorpsi contohnya norit, penyerapan
gas atau zat beracun menggunakan karbon aktif, contohnya tadi norit, atau penjenihan air, atau pemutihan gula boleh. Gerak Brown merupakan gerak zigzag yang tadi bentuknya patah-patah dari partikel koloid ya. Untuk elektroforesis adalah jadi gerakan koloid dalam partikel bermuatan listrik. Jadi ada positif dan negatifnya seperti di soal sebelumnya ya. Kita lanjut ke nomor 8. Di sini adalah di bawah ini adalah fenomena sehari-hari yang menunjukkan sifat koloid dalam kehidupan. Nah, proses kerja obat diare tadi kita udah buat, itu adalah contoh adsorpsi atau penyerapan. Nah, ini pakai P ya, adsorpsi. Pemutihan gula juga merupakan adsorpsi. Ini boleh. Kabut di pegunungan tadi jenis koloid, cair ke dalam gas yang merupakan aerosol. Proses cuci darah merupakan dialisis. Contoh dari dialisis, pembentukan delta ini adalah koagulasi. Cocok ya, berarti sifat koagulasi dicontohkan oleh nomor dalam kejadian adalah nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Pernyataan tentang koloid liofil dan koloid liofob yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, ini kita udah geser ya. Nah, untuk kurang stabil dan stabil, untuk koloid liofob itu sebenarnya malah kurang stabil ya. Dia hanya stabil pada konsentrasi yang kecil. Jadi konsentrasi kecil aja stabilnya. Nah, ini jadi salah nomor 1. Nomor 2, sukar mengendap untuk liofil ya. Benar, mudah mengendap untuk liofob. Ini benar nomor 2 ya. Berarti jawabannya udah langsung nih nomor 2. Kalau ini juga kebalik ya, kekentalannya rendah. Ini kalau liofil itu kekentalannya lebih besar daripada mediumnya. Ini kekentalannya tinggi, ini terbalik. Kalau ini kekentalannya lebih atau hampir samalah dengan mediumnya. Ini nomor 3 salah. Ini juga kebalik ya. Kalau liofil itu reversible ya, bersifat reversible. Kalau yang liofob itu irreversible, kebalik. Ini juga kebalik ya, tidak cocok. Ya, kita lanjut ke nomor 10. Di sini koloid AS2S3 adalah koloid hidrofob yang bermuatan negatif. Larutan yang paling baik untuk mengkoagulasikan koloid ini adalah untuk nomor 10, koloid AS2S3 adalah koloid hidrofob yang bermuatan negatif. Larutan yang paling baik untuk mengkoagulasikan koloid ini adalah, ini teori jadi harus dihafal, dia untuk koagulasikan atau menggumpalkan AS2S3 adalah besi 3 klorida FeCl3, besi 3 klorida ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Bentar, ini nomor udah ya. Oh, nomor 10 udah. Nomor 11. Berikut adalah beberapa percobaan. Nah, percobaan yang menghasilkan gel adalah nomor gas H2S dilarutkan ke dalam SO2. Ini merupakan proses pembuatan sol belerang ya. Jadi antara H2S dengan SO2 ini sol belerang. Larutan AuCl3 direaksikan dengan formaldehid. Ini merupakan proses pembentukan sol emas. Salah. Larutan kalsium asetat jenuh dicampur dengan etanol. Ini adalah proses pembentukan gel. Jadi jawabannya nomor 3. Mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan encer. Ini juga merupakan pembentukan sol AS2S3. Ini juga kurang tepat. Ke dalam air panas ditambahkan beberapa tetes larutan besi 3 klorida. Ini pembentukan sol juga ya. Ini semuanya sol. Selebihnya adalah sol.
Oke, untuk soal yang terakhir nomor 12, perhatikan penerapan sifat koloid berikut. Penerapan sifat koloid yang tergolong adsorpsi atau penyerapan. Adsorpsi berarti ini adalah pembentukan delta muara sungai, koagulasi. Mencegah diare ini adsorpsi, betul. Pemutihan gula tebu bisa juga adsorpsi. Ya, ini adalah penggumpalan nih, pembuatan tahu dengan penambahan batu tahu, koagulasi. Koagulasi, terangnya lampu kendaraan di daerah kabut ini efek Tyndall. Jadi jawabannya harusnya 2 dan 3, yaitu yang C. Oke, semoga bisa mengerti.